punya papa, cuman sekarang itu mau dapat pasangan itu dari sebelah, pengen nikah begitu. Sebelah itu maksudnya di seberang lautan atau? Oten. Oh, Oten. Iya. Oten. Sementara sekarang ini Muslim. Muslim tapi saya belum kayak sepenuhnya gitu loh, sholat, ngaji juga nggak bisa. Oh, Nggak terlalu banyak belajar tentang itu karena saya masih mencari lah, belajar lah Bang Jumpa. oh gitu ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, jangan kepanjangan dan tiada kabar hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akizuma ya didatangi seorang perempuan yang dimana perempuan itu mau menikah dengan orang Kristen dan dibujuk untuk masuk Kristen gitu ya, dan juga didatangi penghujat ya, penghujat yang sangat membenci sekali sama Akizuma ini dan juga membenci sekali terhadap Islam ini. Sehingga apa yang dilontarkan dari lisannya itu murni keburuan karena kebenciannya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Bang Jumpa. Malam juga. Boleh buka kameranya? Bentar ya. Iya. Ini. Hai. Lagi di Ya luar. Bang Jumpa, ini lagi di luar, lagi ini tempat kerja. Mau nanya yang perkara kemarin Bang Jumpa. Ini udah pernah Kan jumpa? kemarin saya udah yang orang tuanya, bapak saya Muslim, mama saya Kristen itu loh. Kapan itu? Maunya yang kemarin kan saya minta di DM aja gitu loh Bang Juma. Ada kan? Teman-teman ingat nggak? Kedengeran nggak sih? Saya kok jadi lupa. Udah lama. Saya kan mau minta pendapatnya Bang Juma untuk kayak papa selalu ngasih apa sih masukan, mama juga, tapi saya juga bingung mau masuknya kemana gitu. Oh gitu. Sekarang ini agamanya apa? Ya papa, cuman sekarang itu mau dapat pasangan itu dari sebelah, pengen nikah begitu. Sebelah itu maksudnya di seberang lautan atau? Oten. Oh, Oten. Iya. Oten. Sementara sekarang ini Muslim. Muslim tapi saya belum kayak sepenuhnya gitu loh, sholat, ngaji juga nggak bisa. Oh, Nggak terlalu banyak belajar tentang itu karena saya masih mencari lah, belajar lah Bang Jumpa. oh gitu ya. Iya. Coba aja deh gini. Pengen. Kalau kita mencari apa nih? Mencari pasangan hidup, ya kan ya? Kalau kita mencari pasangan hidup itu kan kita pinginnya itu hidup di dunia sampai ke kehidupan berikutnya kan gitu. Benar kan? Jadi kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Tentu kita tidak ingin begitu meninggal, ya itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya kan gitu. Nah, saya belajar Bible ini itu sudah 18 tahunan saya belajar bergelut dengan Bible. Saya sampai hari ini belum menemukan ada data bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga.
di sini. Artinya ketika saya menemukan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, itu saya sangat bangga jadi seorang muslim. Kenapa saya sangat bangga? Karena di situ dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi orang-orang Islam itu ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, hidup di kehidupan berikutnya yaitu akhirat, mereka dikumpulkan kembali hidup berbahagia bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan juga cucu-cucunya. Di kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi kematian, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bukankah itu adalah kebahagiaan yang kita cari? Kalau kebahagiaan di dunia ini kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, ya paling lama 50 tahun, 60 tahun lah misalnya. Tapi setelah itu kita nggak ketemu lagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kita nggak jumpa lagi. Lalu buat apa kita hidup di sana kekal kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi? Percuma dong kita membina rumah tangga bahagia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, meninggal dunia nggak jumpa lagi. Buat apa? Ini saya tidak temukan di sini, tapi saya temukannya di sini. Al-Quran surah Ada jaminannya, Bang Juma. Jaminannya ya. Iya, jelas jaminan Al-Quran itu. Gitu. Iya, jaminan Al-Quran itu jelas. Kada aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dikatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau di Bible, sekali lagi, kalau di Bible saya tidak pernah menemukan orang-orang Kristen disebut oleh Yesus mendapatkan jaminan keselamatan di sini. Hanya dikatakan orang yang percaya, tapi dikatakan Kristen enggak. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, tidak pernah dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mendapatkan jaminan di kitabnya mereka. Itu enggak ada. Tapi kalau di sini banyak. Jaminan orang-orang Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun At-Taqabun ayat 9. Ini jaminannya. Jadi Islam kitab sucinya menjamin umatnya untuk surga, kekal di dalam. Kalau ini nggak ada, di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada itu tidak ada Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen itu akan selamat. Yang ada dikatakan hanya orang yang percaya saja, percaya. Tapi kata mama saya, Yesus itu menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, Nabi Muhammad menghapus dosa. Kalau Yesus menebus dosa gini, Yesus menebus. Pertanyaannya, Yesus menebus kepada siapa? Yesus menebus kepada siapa? Misalnya gini, misalnya saya Yesus. Adik ini punya utang di Pegadaian. Saya Yesus datang menebus. Kemana saya harus menebusnya kalau utang? Kepada Pegadaian kan? Nah, sekarang kalau dosa yang ditebus kemana perginya? Saya harus tebus dosa. Adik ini punya dosa, saya datang menebus dosa itu, kemana saya pergi? Dosa itu tempatnya di mana? Manusia itu sendiri. Bukan, dosa itu kalau kita lakukan kita tebus di mana? Di neraka atau di surga? Di neraka. Berarti Yesus menebus ke Neraka. Nah, itulah dia. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya, wa iyad'una illa syaitan marida. Orang-orang kafir itu sebenarnya menyembah iblis. Ya, iblis tempatnya neraka dong. Kan
Kan kalau ada ini punya utang, saya datang saya datang menebus, ya saya harus ke Pegadaian dong menebus utang itu. Dosa tempatnya di neraka. Kalau ada yang menebus dosanya orang, ya ke neraka dong. Sedangkan Nabi Muhammad wa yuzakkihim, Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2, beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia, bukan menebus, tetapi menghapus kemudian kejahiliaan, menghapus dosa-dosa. Di sini nggak ada jaminan, nggak ada jaminan yang disebutkan aku Yesus menjamin orang yang beragama Kristen, itu nggak ada. Padahal Yesus berkata, beneran ada nggak sih Bang? Yesus. Nabi Isa berarti ya kan? Jadi gini. Itu ceritanya sama ya? Jadi gini. Satu manusia turun ke bumi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada orang Indonesia. Isa, oknum ini, manusia ini turun di tengah-tengah kaum Israel. Orang Israel menyebutnya Yosua Hamasia. Orang Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Jadi satu manusia yang memiliki 3 cerita masing-masing. Bedanya Islam dengan Kristen, Islam memuliakan oknum yang datang di tengah Bani Israel tersebut. Sedangkan di Kristen mengatakan dia ditampar, dia diludahi, dia diseret, dia ditonjok, dia dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian dia ditombak, kemudian digantung, kemudian dia dikutuk, lalu dia dikubur, dia dibunuh. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita umat Islam lah yang memuliakan oknum tersebut. Sementara mereka mengatakan dosa-dosa kami itu diambil sama Yesus. Berarti semua dosa manusia diambil sama Yesus, ditangguhkan ke Yesus. Yesus kemudian yang menanggungnya. Mulia ndak itu kalau semua dosa manusia itu diambil sama oknum tersebut? Ndak mulia, itu penghinaan. Misalnya adik ini menanggung dosa saya. Saya baru membunuh orang. Dosa saya membunuh ini diambil oleh adik. Adik mau? Ya, nggak mau. Yesus mau nggak? Ya enggak lah. Karena ajaran menebus dosa dengan cara membunuh, ya itu tidak ada diajarkan kemudian oleh Tuhan. Baik di kitabnya Yahudi itu nggak ada. Bagaimana ceritanya? Adik punya anak kan? Anak itu Anda sangat sayang. Tiba-tiba tetangga Anda ribut. Tetangga Anda ribut, banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggaran, bla 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 bla. Anda ingin menyelamatkan orang-orang tersebut. Bisa Anda menyelamatkan, bisa Anda selamatkan karena Anda punya kuasa. Tapi Anda mengambil cara untuk menyelamatkan dia dengan cara membunuh anak Anda. Bisa nggak begitu? Enggak. Nah, nggak masuk akal, bukan? Anda ingin menyelamatkan tetangga Anda melakukan dosa, Anda ingin menyelamatkan dia, tapi yang Anda bunuh anak Anda, gimana itu? Katanya ajaran kasih, kok bunuh? Tapi kata ibu bilang itu memang tugas dia untuk menebus dosa kita. Iya, itu maunya orang-orang Kristen. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Kenapa, Bang? Maaf.
di kitabnya Yahudi ada nggak perintah menebus dosa atau mengajarkan menebus dosa, menghapus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Aku udah Nggak baca sih ada. perjanjian lama. Nggak ada kan? Lalu dari mana ide ini? Banyak perubahan sih dari perjanjian lama itu. Nah, itu pintar. Terus kenapa harus milih laki-laki yang beda keyakinan? Dia dari apologet sebelah juga, Bang. Banyak sih Waduh. ilmu dari dia juga sih. Mm-mm. Biasanya dia sama mereka Edis TV ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak pernah masuk komal mereka sih, nggak pernah. Bagusnya suruh diskusi dengan Bang Zuma kalau gitu. Nanti Siti yang nonton. Udah aku suruh, katanya nggak mau, katanya gitu. Iya. Nggak tahu, nggak mau. Harusnya suruh ke Bang Zuma ngobrol-ngobrol biasa, bertiga kita. Tapi ingat ya, di agama sebelah itu memang punya misi. Mereka punya misi menjadikan seluruh bangsa menjadi sesuai dengan agama mereka. Di dalam kitabnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi memang mereka itu punya misi untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk ke agama mereka. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi memang mereka punya misi untuk mendekati umat-umat Islam supaya bisa, ya salah satunya dipacari supaya bisa pindah dari keyakinannya. Saya juga dulu pernah punya staf saya itu rajin sholat. Mungkin beliau nonton. Rajin sholat, saya biasa jadi imamnya. Anaknya pendiam. Pokoknya dia tepat waktu ibadah. Tapi ada seorang dari seberang, karena punya jabatan di kantor, dia jadi pimpinan waktu itu. Digoda, didekati, diambil hatinya, akhirnya murtad. Karena memang itu adalah sebuah kemenangan bagi mereka kalau mereka mampu mengambil, menurut mereka kita ini adalah domba sesat. Jadi karena kita adalah domba, maka kita harus disesat karena kita sesat katanya, maka kita harus diluruskan. Padahal yang disebut domba itu hanya orang Yahudi. Orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Tidak sebagai seluruh dunia gitu. Bukan, domba itu hanya Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, hanya dari 12 suku Bani Israel saja. Di luar daripada Bani Yakub, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi itu disebut serigala. Jadi sebenarnya mereka bukan domba, karena mereka bukan Bani Yakub. Kalau Bani Yakub itu disebut domba, dan kalau domba nggak mungkin makan babi. Domba itu makannya rumput. Kalau makan babi itu serigala namanya. Orang Yahudi sampai hari ini nggak makan babi. Orang Yahudi sampai hari ini bersunat. Orang Yahudi sampai hari ini Tuhannya satu, Elohim. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya itu hari Sabtu. Yahudi sampai hari ini bersunat. Yahudi sampai hari ini kalau mereka habis bersama istrinya, mereka mandi junub. Orang Yahudi sampai hari ini mereka masuk rumah ibadah lepaskan alas kaki. Mereka mau ibadah, mereka wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu perjanjian lama ya, Bang? Iya. Musa ya? Iya, itu ajarannya Yesus. Sedangkan mereka ngaku-ngaku tapi mereka tidak menjalankan ajaran Yesus. Cari aja, banyak yang Islam kok, banyak Islam ganteng, tajir, penyayang. Bukan kayak gini ya, Bang. Nama juga orang tua yang berbeda ya. Terkadang saya tuh bingung harus ini atau ini gitu. Mama maksa ke sini, bapak ya begini. Ya dari hati sih masih belajar, tapi ya gimana ya, dapat calon juga pas kebetulan sama seiman kayak mama gitu. Tapi sambil mencari juga kata papa, sambil belajar.
Ya, carilah yang seiman dengan Dari- papa. Banyak yang ganteng, banyak yang tajir juga, yang baik, penyayang. Apalagi kalau nikah sama yang sekeyakinan sama papa kan bukan cuma di dunia aja, mati surga, masih bersama di surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba nanti tanya calonnya deh, abang, kalau kita sudah mati nanti ada nggak kita masih bersama-sama di surga? Kalau Katanya ada, enggak. nah itu dia. Terus untuk apa? Katanya ketika mati tapi kita pasti masuk surga, terus kita kayak nyanyi-nyanyi kayak mana sih, kayak puji-pujian gitu buat Ya, Tuhan. cobalah ada ini lakukan satu hari memuji aja terus. Bisa nggak? Menari dan memuji dalam satu hari, jangan lakukan yang bisa. Iya. Bisa nggak menyanyi dan menari dalam sehari full? Bisa. Enggak. Nah, itu dilakukan di sana di surganya mereka dalam kehidupan kekal. Cobalah memuji dalam dalam 1 tahun aja. Kok jauh kali 1 tahun? 1 jam aja. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu 1 jam. Kalau nggak pingsan. Ini mau dilakukan dalam kehidupan kekal. Waduh, parah. Itu mah bukan surga, itu siksaan. Kalau di Islam hidup seperti yang sekarang ini, berkumpul, bahagia bersama. Cuman di surganya Islam itu nggak ada lagi marah, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati. Itu di surganya Islam. Yang ada cuman kenikmatan, yang ada cuman kebahagiaan bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke surga terus kodrat kemanusiaan kita hilang, itu surga atau neraka sih? Misalnya kayak sekarang nih, lapar kita bisa makan, haus kita bisa minum, kita bisa bahagia sama keluarga, bersendagurau sama mereka. Nah kalau di sana nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak ada lagi keluarga, jadi kita mau ngapain di sana? Kita mau ngapain? Iya, puji-pujian katanya gitu sih. Ya coba suruh dia memuji satu hari, bisa nggak? Pasti dia berontak jadi setan nanti dia di sana. Karena dalam konsep agama dia, yang menjadi setan itu adalah malaikat yang berontak. Nah, kalau malaikat yang tidak pernah merasakan hidup nikmat seperti manusia aja berontak, bagaimana dia yang pernah merasakan duren, pernah merasakan ikan kakap, pernah merasakan segala sesuatu? Mau nanya bang, Iya. kalau dia kan pernah kasih ini kan, menurut Islam kan kalau malaikat itu ada yang jahat nggak sih bang? Kenapa di mereka kok ada? Bukannya malaikat itu makhluk? Malaikat Ini itu ya? nggak ada yang jahat. Tapi di mereka kenapa ada Lucifer bang? Ya itulah. Kemudian saya juga pernah pertanyakan itu, kenapa ada malaikat jadi jahat? Tapi di Islam nggak ada bang? Nggak ada malaikat, maksudnya nggak ada malaikat yang membantah perintah Tuhan. Nggak ada. Malaikat bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Malaikat ya, itu nggak ada. Nah di surganya Kristen nanti itu ada perang. Di sana ada perang naga lagi. Kira-kira kalau ada ini di sana lagi Orang naga? Iya. Mana bang? Tanya aja coba. Bang Suma bilang di dalam agama Kristen itu ada perang naga. Apa betul itu? Ada perang naga di sana? Karena Bang Sumanya mengatakan bahwa di surga kita ada nanti, di surga Kristen itu ada perang naga. Coba aja tanya. Apakah betul? Dalam surga gitu? Dalam surga. Wahyu berapa itu? Kitab Wahyu 12 nomor 7. Coba nanti tanya. Itu ada dia di bawah bang. Suruh naik sini. Grasier itu. Suruh naik. Ngapain coba? Kamu diajak jadi dia, tapi setelah kematian nggak jumpa lagi. Buat apa? Buat apa membina sebuah rumah tangga tapi di surga nggak sama-sama? Malah di sana cuman memuji terus. Cobalah gini terus 1 hari. 1 hari aja gini.
Itu bukan surga mah, itu siksaan menurutku ya. Menurut siksaan. Iya dong. udah haleluya. Ikan memuji dan menari. Memuji, katanya memuji aja sih, tapi kalau nggak salah. Cobalah perhatikan dulu itu. Gimana itu? Memuji dan menari. Coba. Bagaimana ceritanya tuh kalau di surga memuji menari? Aduh, kayaknya dia marah deh bang. Aku turun dulu ya bang. Di WA udah aku. Iya, suruh diskusi, bilang kalau mau belajar sama Bang Suma silakan. Yang ada yang bagus adalah beliau ajak masuk ke kita, ke Islam, ikut papa gitu. Alasannya apa? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampaikan, kalau kamu ikut sama aku, kita masih tetap sama-sama. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Kalau kamu masih sama, kalau kamu ikut aku, nanti kita lanjut di surga. Kalau aku ikut kamu, setelah kita dipisahkan oleh maut, kita tidak jumpa lagi. Kamu mau nggak di kehidupan berikutnya kita masih sama-sama? Mau? Ya udah, kalau begitu di Islam. Karena kalau nanti di tempatmu, ya saya nggak mau cuman menari aja dan memuji-muji, ngapain? Saya mau di surga nanti aku masih bisa bersandar di pundakmu. Itu yang mantap. Wah, ya kan? Benar nggak? Bagaimana ceritanya? Kita sehidup semati, begitu kita mati tidak jumpa lagi sama dia. Dia enak nikah lagi. Iya kan? Yang kita, Maksudnya nikah lagi? kalau misalnya ada ini yang duluan meninggal kan tidak jumpa lagi toh. Dia masih menikah, masih sempat nikah. Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad gigi nu congkang. Era ko ba lalam Makassar. Pakai bahasa Makassar ngapa bono? Kuning. Woi, anak hombes. Anak hombes gigi na congkang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Cuma gigi na congkang. Kimai ko? Erko dapat dalam bahasa Makassar. Erko, wah enak guys. Omong lagi dari kampanye Sabar PKI. dulu bang, Makanya anggap saja iklan itu. PKI. Beliau gangguan jiwa udah lama. Mamanya bilang dia sudah berapa kali menidurin neneknya. Jadi dia kena pentungan tetangga. Batin ada gandrang, saya mau. Ya. Jadi dulu dia pernah memperkaos kucing, digebukin sama masyarakat, kena bagian sini. Batin dari kekek sombon nama nusa sombon benen no. Ni ambag sa Muhammad penjahat kelamin ah. Ambag sa Muhammad penjahat kelamin di Muhammad ka belum maka. Oi, sumama no sa gambenen no. Ni ganrang keluar lagi sagang. Oh ini. Oi boning. Ama no ni ganrang sa Muhammad. Keratir surga ini kekek sombon nah. Ini bahasanya ini teman-teman. Bahasa dia ini, dia mengatakan orang tuanya dia itu diperkaos sama dia sendiri, kata dia. Gila orang ini. Udah gila ini. Orang gila ini. Kata dia habis memperkaos mamanya sendiri katanya. Waduh. Gila ini. Gila ini. Teman-teman yang ada di Makassar, coba direkam dulu. Saya kasih kesempatan Anda rekam, cari dia. Oke. Rekam dia mami. Oi bone. Amma nun jari bidadari. Batin di keke sombon narateri. Di surga saga Muhammad.
Mainin nu poe. Ajar bidadari. Saya nggak punya, saya tidak pernah hujat dia ya teman-teman. Aparat yang nonton ini, saya tahu bahwa aparat pada nonton ini. Silakan Anda lihat kelakuan ini seorang non-muslim. Nih, coba lihat nih. Perhatikan dia. Perhatikan. Coba lihat, perhatikan. Aparat, jangan lagi katakan saya yang menghujat, saya bikin ricuh. Nih, lihat nih. Anjari bidadari. Antam kita surga ya. Saya tidak minta dia naik sendiri teman-teman. Jadi boleh dikatakan bahwa dia lagi menolak. Dia naik sendiri, saya tidak naikkan. Oi boneng. Nah, coba. Oi boneng. Coba perhatikan, lihat ini ajaran kasih, lihat coba. Boneng. Oi boneng gigi jongkang. Boneng gigi Direkam teman-teman. Suma alias Nuralin anta amantagiri hombes tampakna PKI makana sipakna singkama PKI erogina paenteng HTI iya kuisengi bekas anggota na FPI. Hai, bidadari jian madu di kaki sambon segala Muhammad Nabi Cabu. Oi, badanmu anjo di kaki sambon sabak anjari bidadari dengan segala Muhammad. Ini teman-teman bisa dicari tempatnya ini, lokasi di mana dia. Makanya saya kasih kesempatan dia live supaya teman-teman kita bisa tahu titik koordinatnya dia berada di mana gitu. Ya. Kalau sudah ada informasi turunkan dari tim, saya turunkan. Ya sabar ya teman-teman. Lagi dilacak posisinya dia. Sabar moko boleh. Posisi dia lagi dilacak. Sabar. Posisi lacak taradidi. Ngomong aja terus. Ngomong sesuka hati kau. Boneng. Oi boneng semua boneng. Gigi na pasu, gigi na congkang. Bebere kapala na bebere na apa lagi? Disenji. Kau tiba-tiba balu-balu. Sumpai dukana. Marai gukana. Marinto ini pawagiri. Rikumalu. Tanrana babali-bali lompo na sundalaganda. Maka bulam maka. Hoi anak daya, anak hombes. Amantang iring markas na PKI, anak sundalaga. Hoi. Amma nonyo jarmi bidadari. Mainin depan jarmi bidadari. Hah? Kek sombon na saga Muhammad ratri suruga lender na lano nisan to ha kanyo lano germo dalil na KS 7833 alano napasadiay bayi yang siap di ganrang hoi. Apa yang kesendala? Kenapa tidak bicara? Bicara memang ke belakang. Sendala ga? Bicara kau boneng. Semua boneng gigi basah. Boneng gigi na asulu dalekam gigi pasu Oke teman-teman sudah copy ya. Kita ingat ya, saya tidak pernah menaikkan orang ini.
Jadi itu sama seperti dia sedang menolok. Saya nggak pernah minta dia naik, sama dia sedang menolok masuk ke komal kita, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat orang tua saya juga, dan menghujat Islam secara keseluruhan. Nah, jadi kalau ada apa-apa ke depannya, ya saya lepas tangan, karena bukan saya menaikkan beliau, dia naik sendiri. Demikian tadi kamu ini, ini mana penghujatan demi penghujatan itu dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Nah, ini atas dasar kebencian dia terhadap umat Islam dan juga kebencian kafir ini pada Akhizuma. Nah, namun terkadang gitu ya, saya jujur saja saya kadang-kadang sama Akhizuma itu kesal gitu ya. Kesalnya apa? Kalau beliau dihujat-hujat itu tidak pernah melawan gitu. Lalu yang sakit itu siapa? Yang sakit itu orang-orang yang mencintainya gitu. Demi Allah, saya bukan apa ya, dari dulu saya tuh bukan saya pansos sama beliau, sama Akhizuma itu tidak lah. Demi Allah saya tidak ada pansos-pansosan. Saya mencintai Akhizuma itu sebagaimana saya mencintai keluarga saya, maupun mencintai tidaklah mengurangi rasa cinta saya kepada Allah dan Nabi-Nya. Terkadang gimana ya, saya kesal itu. Coba sesekali orang-orang seperti itu ditegasi gitu. Kadang-kadang ya Allah, saya sebenarnya pengen juga masuk ke room beliau tuh ya. Kalau pas beliau dihina-hina orang, dicaci-caci orang, itu saya sakit hati saya tuh. Cuman saya takut dikatakan saya pansos. Karena netizen-netizen Akhizuma ini kebanyakan dari mereka banyak sekali yang apa namanya menyangka gitu ya, menyangka bahasanya orang-orang yang naik ke room beliau ini dianggapnya mau pansos. Makanya saya sangat jaga sekali, padahal dalam hati saya itu sakitnya luar biasa ketika beliau dihina-hina orang. Dan saya demi Allah, saya tidak pernah menyampaikan pada beliau ataupun menyampaikan pada hamba Allah yang lain, guru-guru kita yang lain, ketika beliau digibah, dibahas di room-room orang, mau itu di roomnya umat Islam, mau itu digibah di roomnya Kristen, saya selalu naik dan saya bela beliau itu karena saya sakit hati gitu, karena saya merasa marah, sakit hati saya gitu. Dan saya tidak pernah cerita sama orang, saya tidak pernah berkisah bahkan sama Ustadz Sugi, sama Aki Egel dan yang lain-lain, tidak pernah saya menyampaikan itu Akhizuma dianu di sana lalu saya datangi. Tidak pernah saya cerita begitu. Karena percuma kalaupun saya cerita, takutnya salah paham mereka menganggap saya pansos. Bahkan Akhinandar saja pernah saya bela, itu pernah beliau malah salah paham. Ketika beliau tuh digibah orang, saya menulis ketika Akhinandar ini live, saya sampaikan yang dia bahas adalah orang-orang yang tidak suka dengan Akhinandar. Lalu saya tapping dari bawah, memang kalau orang semakin tinggi ilmunya dan tidak dapat menguasai hatinya, maka akan menjadi sombong dan ria. Itu malah disangkanya saya menghina beliau itu, menghina Akhinandar. Dia menyangka begitu, padahal tidak. Karena itu sudah saya sampaikan di room orang yang tidak menyukainya. Saya sampaikan, antum saya akui jempol, antum orang yang luar biasa, orang berilmu, tapi antum tidak dapat mengendalikan hati sehingga antum ria, antum sombong. Lalu itu pun saya sampaikan di tempatnya Akhinandar melalui tappingan. Disangkanya saya menghina Akhinandar, itu pernah terjadi. Makanya saya malas. Gitu. Begitupun Akhizuma ini ya. Netizennya saya pernah dikeroyok baru berapa hari ini, orang-orang dari Malaysia itu DM saya itu mengatakan yang tidak ya. Disangkanya saya sama Akhizuma itu belum pernah kenal dan tidak kenal, menyangka gitu. Jadi disangkanya saya pansos, makanya saya malas gitu kalau naik-naik ke room-room tuh. Jadi ya itulah, kita nih serba salah ya.
Orang yang dihina-hinanya santai saja, tapi kita yang mencintainya itu sakit hati rasanya. Tapi kita pun tak dapat berbuat apa-apa karena takut dikata pansos, karena yang bikin kita apa namanya, yang bikin kita enggan, segan, jadi malas itu karena gift-gift itu. Nanti orang akan menyangka bahasanya ketika saya naik ke room ya membelai seseorang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, nanti disangkanya kita mau numpang namanya dan saya mau cari gift. Itu yang saya malas di situ tuh. Kenapa saya jarang naik-naik ke room itu, di samping saya keterbatasan apa perangkat juga salah satunya itu takut disangka saya mencari gift itu. Wah, malu saya, demi Allah. Saya kalau urusan gift ini demi Allah tidak pernah terlintas di otak saya gitu. Baik kaum muslimin, jadi curhat ini ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rifdi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير